Akil, menurutmu cancel culture Larissa terlalu berlebihan nggak? Well, jujur kalau kata ke aku, menurutku berlebihan. Tapi ada tapi-tapinya. Ada tapi ya, ada banyak nih. Ya, selamat datang semua. Selamat datang di video ini dan selamat datang di mana kita akan memasak sesuatu yang menurutku funny. Karena apa? Karena seperti biasa kita membahas God Plan. Ya, God Plan. Kita membahas Mbaba God Plan ini lagi, oke? Nah, pertanyaannya, kenapa sih Larissa Rochefort itu bisa di cancel? Baru-baru ini dia itu kan kena cancel di acaranya Capcom waktu perilisan dari RE Remake gitu, RE Remake kan. Gak apa-apa, itu udah kita bahas. Kalau misalnya kau mau, kau tonton sendiri videonya dan aku yakin itu akan sangat kocak, oke? Nah, gini, pertanyaan pertamanya adalah bagaimana sih kita bisa ada di titik ini? Kenapa sih Larissa itu bisa di cancel sampai segitunya? Kau pasti bertanya-tanya kan? Kau pasti bingung, emang apa sih kesalahannya Larissa sampai dia kayak gitu? Kita langsung aja ke tweet intinya deh. Basically dia ngomong, Larissa Rochefort lagi banyak di-spill karena problematik. Pertama, anggap coser lain saingan, pengen spotlight sendiri, sering nutupin muka atau nama cosplayer lain di IG-nya. Nge-head punipun dan coser lain tanpa sebab yang jelas. Bilang mereka niru-niru, potong pendek sama dengan niruin dia. Habis itu diduga tracing artwork, habis itu posting foto dari Pinterest seolah-olah story-nya dia. Terus industri dan komunitas kabarnya udah tahu kelakuannya, jadi jarang ada yang collab sama dia. Korbannya nggak cuma coser Indo tapi luar sejak tahun 2017, tapi dulu nggak ada yang spill karena takut fansnya banyak. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus habis itu dia bikin permintaan maaf. Permintaan maafnya dari sini. Dan intinya adalah kasus nimpa itu nggak disengaja, nggak ada dendam ke pihak manapun. Bukti tentang hal ini fake, out of context, nggak pernah ada tracing, bla 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 gitu kan. Kurang lebih awalnya itu dari motion anime yang dimana dia itu nimpa teks, nimpa muka orang gitu kan. Ada acara charity di motion anime dan kurang lebih mukanya Eri sama Linichi itu ditimpa, kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini di klarifikasinya Mbak Rochefort ya, dia bikin postingan yang panjang kayak gini. Intinya dia minta maaf. Cuma aku mau minta maaf atas kediamanku. Karena dia diam, aku minta maaf nih karena aku udah diam dalam beberapa hari ini, dalam beberapa minggu ini. Itu yang lama. Dan di sini juga dia intinya minta maaf sama teman-temannya atau fansnya atau cosplay community, dan dia itu bilang dia itu nggak punya niat buruk, dia itu selalu profesional, kurang lebih kayak gitu. Intinya dia ngaku salah tapi nggak ngaku-ngaku salah amat. Ibarat kata kayak, iya deh gua salah tapi salah gua bukan itu, nah gitu loh. Terus di dalam tulisan ini dia ada ngomong nih, aku udah reach out secara personal minta maaf juga ke Eri dan Linichi. Nah, tandain kata-kata ini. Oke? Tandain kata-kata itu. Dari kata-kata itu, kita dapat foreshadow sepertinya ya. Aku menduga. Mungkin salah dan bisa jadi aku salah. Karena ternyata Eri nge-tweet kayak gini. Mana bisa maafin orang yang bahkan belum minta maaf. Awak. Bahkan dia belum minta maaf tapi udah ngaku minta maaf. Lucu banget lu, bruh. Sorry, aku gak nuduh Eri ya. Mungkin yang dimaksud Eri adalah orang lain. Aku gak tahu, aku genuinely gak tahu. Aku gak mau nge-WhatsApp Eri, aku gak mau nge-DM Eri untuk masalah kayak gini. Tapi ini kayak gitu, mana bisa ngemaafin orang yang belum minta maaf. Mungkin ada cowok gitu yang punya salah sama dia, atau mungkin ada cewek lain yang bikin masalah sama dia. Kan belum tentu Larissa. Tapi masalahnya yang nge-tweet kayak gitu bukan cuma dia. Yang nge-tweet kayak gitu ada juga temannya Punipun. Nah, macam Mei ya, dia ngetik kayak gini nih. Kok bisa ada yang ngira dia udah minta maaf? Korban-korbannya belum ada yang terima kata maaf sama dia. Sama sekali dari beliau. Udah bertahun-tahun weh. Asik, yang patas dikasihanin itu korban bukan pelaku. Azula-chan juga nge-tweet. Kenapa orang lagi kena hukum tabur tuai sering-seringnya orang kasihan sama pelaku ya? Kayak lupa orang itu jadi pelaku karena ada korban dari pelaku tersebut. Gak cuma bahas satu case ya, tapi banyak case. Nah, bisa aja yang dimaksud emang bukan Larissa. Cuma momennya bertepatan sama Larissa. Jadi menurutku ini relatable. Aku mau kasih disclaimer, aku nggak berhak untuk berbicara atas 3 orang itu. Tapi ya momennya tepat. Jadi menurutku lucu. Karena momennya tepat jadi lucu. Karena kebetulan setelah di cancel sama acara RE kemarin, Larissa kena cancel lagi di acara AMD. Jujur
Kau lihat baik-baik ya. AMD ngepost live stream seru bareng Larissa Rochefort. Jangan sampai kelewatan. AMD bakal live stream bareng Larissa Rochefort yang bakal main game Crimson Desert. Sekaligus ngobrolin performa produk AMD, ya kan? Larissa, Gamer Hub gitu kan. Anjay. Tanggal 21 Maret, ya kan? Terus habis itu next, apa nih? Next, post has been removed. Langsung di cancel. Damn, ku kasih tahu kok jeleknya ya. Udah kena masalah di email kemarin, ya kan? Udah nggak di respect sama orang-orang. Habis itu acara Capcom gagal, batal. Terus acara AMD batal. Apa sih hal yang lebih buruk yang bisa terjadi dengan Larissa gitu kan? Ternyata ada event lain, event dari Thailand pun bikin gitu. Announcement from Doki Doki Matsuri, ini event Thailand BTW. Kita mau kasih tahu Larissa Rochefort nggak akan datang. Karena ada sesuatu yang personal gitu. Kira-kira apa yang personal? Apakah karena Larissanya yang personal atau gimana gitu loh? Kan jujur nggak tahu gitu kan. Aku nggak tahu kenapa acara Doki Doki Matsuri nge-cancel. Cuma mungkin ini God plan. Ini lucu. Jujur ini lucu. Nih ya, buktinya ya, si Justin tuh sempat nge-tweet. Oh my god, God plan. Dia ketawa. Kita cancel kemanapun lo pergi gitu kan. Karena cancel lagi nih orang, would be funny as hell gitu kan. Dia di acara ini tiba-tiba postingannya hilang. Dan ya gitu. Nah aku barusan dikirimin nih dari Fikri nih. Nih, orang Thailand pun ngomong nih, Larissa latex. Oke, kita translate. Kenapa Larissa disebut latex? Hanya untuk pengetahuan. Oke. Ada di post latex ya. Ya udah kayak gitu. Oke, ya dah. Dia nanya dan akhirnya pengetahuan ini udah sampai ke Thailand dan ya dia di cancel di 2 event bersamaan. Sekali lagi apa? God plan. Itu kenapa jangan jahat sama orang lain. Masalahnya cancel culture ini ada bagusnya ada jeleknya. Kalau kau nge-cancel orang yang tepat, ya jelas bagus gitu kan. Kalau kau tanya ke aku, cancel Larissa ini berlebihan gak? Tipis-tipis aku ngerasa berlebihan, tapi gak juga. Kenapa? Karena seperti dugaanku, mungkin bisa jadi dan gak ada yang tahu. Kira-kira Larissa itu udah minta maaf apa belum? Kalau misalnya belum, ya harusnya dia minta maaf. Masuk akal kan? Kedua, kenapa aku nggak kasihan-kasihan amat? Karena kalau kita pikir-pikir ya, semua masalahnya Larissa ini bisa selesai dengan minta maaf secara tulus. Dia bisa loh minta maaf, datang ke komunitas cosplayer, minta maaf, ngobrol lagi gitu loh. Iya kan? Hey, iya kan? Masa sih egonya setinggi untuk minta maaf gitu kan? Dan ujung-ujungnya orang bakal nge-cancel lagi. Kalau misalnya ada acara untuk next time, kemungkinan besar dia bakal di-cancel lagi. Kalau Larissa diam dan gak ngibul, egois, apakah cancel karakternya gak separah ini? Gak tahu jujur. Cuma ini tuh semua kebawa dari motion anime kemarin. Lebih dewasa Bulgogi. Iya, aku ngerasa kayak lebih dewasa Bulgogi anjir. Kayak klarifikasinya Bulgogi dan permintaan maafnya Bulgogi tuh masuk akal gitu daripada Larissa. Is Bulgogi forgiven? Aku gak tahu. Aku pribadi gak peduli. Itu keputusanmu. Larissa mau kau maafkan atau enggak itu juga keputusanmu. Tapi setelah ngelihat apa yang dia lakukan, menurutku deserve sih. Karena kalau gak salah ya, masalah Larissa ini udah ada dari lama, bahkan bukan dari 2017. Bahkan jelek-jeleknya tuh kayak ada 2013, 15, I don't fucking know. Tapi ya sekali lagi, semuanya bisa selesai dengan minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, ya kan? Oke, lesson learn, aku tidak akan menimpa lagi. Oke, lesson learn, aku tidak akan menjadi egois dan self-centered lagi. You know what I'm saying? It's easy. Bulgogi itu bisa di dalam tanda kutip dimaafkan, itu karena ada momentumnya, ada sama Tara sama Gema dan dia genuinely minta maaf. Kelihatannya kayak gitu, selesai, ya kan? Jadi ya aku nggak akan kaget kalau misalnya kedepannya brand takut untuk kerjasama dengan Larissa. Kenapa sih Larissa ini kasusnya baru ke-up sekarang, baru naik sekarang? Jawabannya simple, karena orang-orang takut sama WK-nya dia. WK itu apa bang? Gak usah pura-pura gak tahu. WK itu White Knight, orang yang ngebela dia mati-matian gitu loh. Nah dari 2013 kalau gak salah tuh Larissa itu udah dalam tanda kutip tidak terlalu disukai. Dari 2013 udah banyak yang mempermasalahkan dia dari 2013. Jadi kayak something is fishy gitu kan. Kenapa sih orang-orang gak berani ngomongin dia atau open up tentang dia ke publik, yang nge-call out dia ke publik? Simple, karena katanya banyak WK-nya. Pertanyaannya adalah WK-nya itu beneran atau bot? Jangan-jangan bot, kita nggak ada yang tahu. Jadi basically udah lama dia dipermasalahkan dalam tanda kutip gitu loh. Bahkan kan kau bisa ngeliat gitu kan fotonya dengan rivalnya. Kau mau lihat nggak fotonya dengan rivalnya?
Rival, inilah rival ya, Punipun dan Larissa gitu ya. Jadi menurutku lucu gitu kan. Aku nggak tahu apa yang terjadi, cuma menurutku lucu aja ketika aku ngelihat tiba-tiba aku di follow sama Macamei. Aku berharap video ini dilihat sama dia sih. Soalnya tiba-tiba aku di follow sama dia, tiba-tiba di follow gitu, di follow back gitu kan. Ha, lucu nih. Motherfuck. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya, yang terjadi ketika kita melakukan sesuatu yang salah. Sebenarnya sekali lagi masalah tuh gampang, tinggal minta maaf, terutama ke Punipun. Aku nggak tahu, kayak aku yakin banget dia punya beef sama Punipun, sama Macame, sama Edelin nih. Aku yakin dia punya beef sama 3 orang itu, sama beberapa cosplayer lain kayak Sachi misalnya. Mungkin Sachi ada kekesalan sendiri waktu photoshoot di 2013, cuma aku nggak tahu. Cuma ya sekali lagi kalau udah ego susah gitu. Maksudku, kau kasih tahu kok ya, kau tahu aku orang yang sombong, orang yang nggak tahu diri, orang yang selalu ngerasa tinggi dan menganggap kalian semua itu rendah. Karena aku dewa gitu, aku tuh Gilgamesh gitu kan. Karena aku adalah dewa gitu, dewa anime gitu kan. Kalian semua tahu gitu. Kalian semua paham kalau aku dewa di atas segalanya gitu. Bahkan aku pun minta maaf ketika ada orang yang gak call out masalah videoku yang ngomongin sesuatu itu. Aku minta maaf kalau tersinggung. Itu hak kamu tersinggung bla 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 gitu kan. Intinya aku minta maaf. Maksudku aku harus menginsert diriku ke dalam sebuah drama gitu kan. Tapi ya intinya aku aja minta maaf gitu. Orang yang sombong kayak aku pun minta maaf gitu. Bisa-bisa aja ada orang yang lebih sombong daripada aku. Nggak bisa itu. Salah banget. Itu nggak layak anjing, nggak layak. Men, kalau aku salah, aku minta maaf. Kalau aku menyinggung orang, aku minta maaf. Hakmu buat tersinggung, oke? Bahkan di bahas Fate kemarin, bahas Fate atau apapun itu, I read this fucking shit bro. Kayak 8 volume gitu kan. Aku aja kalau masih ada orang yang koreksi, aku masih oke, siap, makasih koreksinya gitu loh. Ternyata ada orang yang lebih sombong dari aku, men. Gokil. Tapi intinya gitulah. Intinya aku ada pesan penutup dari Eri ya, Maiji Eri ya. Dia ngomong kayak gini. Batin, semuanya pasti aku maafin kecuali para koruptor Dan Larissa Rosefort. Sorry, maaf. Gini, kalau aku salah aku selalu minta maaf. Tapi kalau aku nggak salah, jangan kaget kalau aku ngejar kau, gitu loh. Nah, terus habis itu kita kembali lagi ke pertanyaan. Kira-kira wajar nggak sih dia di cancel kayak gitu? Ya udah sih, wajar aja. Kalau emang orang nggak suka mah emang kayak gitu. Dan itu kembali ke kebijakan para brandnya. Kira-kira brandnya itu bakal mau nggak nge-hire dia lagi sebagai talent atau apapun itu. Ini gue kasih tahu ke kau. Sebenarnya ya, aku itu sangat berharap kemampuan orang untuk nge-cancel Larissa ini itu sama kayak kita nge-cancel orang-orang jahat beneran. Ngerti gak sih yang aku maksud dengan orang-orang jahat beneran? Yang benar-benar merugikan rakyat. Kalau Larissa bukan rakyat yang dirugikan, cuma ya betul komunitas cosplay atau orang yang terlibat dalam industri cosplay. Tapi apakah ngerugikan satu rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia? Enggak. Aku sih berharapnya kalau bisa nge-cancel orang tuh pakai energi yang sama gitu loh. Kayak katanya Warung Madura nih, kayak Aimir Rud, seandainya mayoritas masyarakat Indonesia punya energi sebanyak ini ke pejabat korup atau zolim. Aku berharapnya kayak gitu. Karena itulah kekuatan kita para netizen. Biar orang-orang yang dalam tanda kutip beneran bermasalah tuh udah selesai aja gitu. Dan juga satu pesanku sih, kalau kau mau ngebenci orang, bencinya pakai riset gitu loh. Jangan benci karena ikut-ikutan. Pahami dulu kisahnya kenapa, ada apa, baru kau ikut ngebenci. Pikirkan dulu, baru putuskan layak nggak untuk dibenci atau enggak. Karena kalau misalnya ikut-ikutan doang, bencimu murah banget. Kenapa sih di sini aku nggak ngasih muka Larissa yang yang senyuman jahat atau apanya gitu? Karena ya unnecessary. Aku cuma mau mendiskusikan apa yang terjadi di sini. Scene-nya itu ada apa sih gitu loh. Betul, Akil di sini nggak untuk mendemonisasi Larissa, betul. Kesel nggak kita dengan dia nggak minta maaf? Ya kesel. Ya makanya kita berharap dia minta maaf gitu loh. Ya jadi apakah aku benci? Ya basically aku benci sama umat manusia sih. Nggak cuma satu orang, semuanya aku benci. Karena kan dewa gitu kan. Jadi ya udah. Nah, bener, be professional haters. Dan betul, karma itu pasti ada. Dan gak ada yang tahu kapan itu datang dan menghampiri kau. Sekali lagi, itu apa? Betul, itu adalah God plan. Ya kurang lebih itu aja lah ya yang bisa aku sampaikan untuk masalah per Larissa-Larissaan ya.
Aku berharap sih semoga bisa tetap damai semuanya. Karena damai itu indah sebenarnya. Kok kira aku suka bikin konten-konten kayak begini yang ngebahasin drama? Jujur, duitnya ada nggak? Kebetulan duitnya ada, meskipun nggak banyak-banyak amat ya. cuma ya udahlah. Kalau misalnya nggak ada drama, aku nggak ada bikin video kayak gini kan. Jadi chill kan? Aku bisa ngebahas anime kayak biasa. Maksudku kayak, ya ini unnecessary banget sih, jujur. Cuma sekali lagi, sebenarnya pesan utama itu ini nih. Sumpah, aku berharap ini yang terjadi. Ya pokoknya kalau kamu datang ke live kayak gini buat ngetik-ngetik iwak yang muter-muter kayak gini, kok bisa datang ke live stream ya. Ada beberapa tokoh juga tadi yang datang ke sini. Terima kasih udah datang ke live stream ini ya. Kayak Sachi sama Mbak Macame. Semoga hidupnya lancar. Seharusnya dia minta maaf ya. Cuma sampai sekarang belum ada permintaan maaf. Apakah kedepannya akan ke cancel lagi? Bisa aja. Kalau emang ya gimana ya? Iya, pertanyaannya sesusah itu kan minta maaf. Minta maaf itu ya minta maaf aja dengan tulus gitu loh. Kok minta maaf rekonsiliasi anjing susah banget. Apaan sih? Hah, manusia susah banget, susah. Ego kah? Ego. Bah, gila ego batu. Apa sih susahnya menurunkan ego? Jadi gini ya, untuk masalah Larissa ya. Bisa aja, ini mungkin nih, mungkin Larissanya itu bukan orang jahat, tapi dia orang dongo. Karena yang aku selalu yakini adalah belum tentu orang itu jahat, tapi bisa aja orang itu dongo karena dia nggak bisa bikin keputusan yang benar. Dan kebetulan Larissa dongo, dia nggak bisa bikin klarifikasi atau nggak mau minta maaf. Selesai kan? Itu masalahnya Larissa tuh, dongo emang, ya kan? Beda tuh ceritanya tuh, ya kan? Jadi ya intinya kayak ya udahlah. Untuk Larissa izin minta maaf sama orang ya kalau kata gua. Dah, ya udahlah itu ya dulu. Dadah semua, dadah. Kenapa ini muncul di sini anjing, lucu banget dah.